Ingin ditolong Allah? Tolonglah Allah. Allah berjanji akan menolong kita dan akan meneguhkan kedudukan kita kalau kita mau menolong Allah. Dengan demikian, kalau kita ingin ditolong Allah, maka cara yang paling efektif agar kita keturutan ditolong Allah adalah kita terlebih dahulu menolong Allah. Sebagaimana anjuran Allah sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Di sini ada kata kalau, in. Kalau itu syarat. Syarat. Kalau kalian memenuhi syarat dengan menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, ini kalau ada syarat berarti ada jawab, secara tata bahasa jawab. Kalau kita memenuhi syarat, maka Allah akan memenuhi janjinya. Janji Allah menolong kita. Syaratnya kita menolong Allah terlebih dahulu. Ketika Allah menolong kita, bukan hanya menyelamatkan dari bahaya atau kesengsaraan, tapi juga mengokohkan posisi kita. Wa yuthabbit aqdamakum, meneguhkan kedudukanmu. Jadi kalau kita ingin menduduki posisi yang teguh, tidak mudah goyah, tidak mudah diobrak-abrik oleh orang lain, maka caranya kita menolong Allah. Tetapi kemudian muncul pertanyaan, apakah Allah yang maha mencipta segalanya itu membutuhkan pertolongan kita? Padahal kita ini kan makhluknya Allah. Bagaimana mungkin seorang makhluk yang diciptakan menolong khaliqnya, menolong yang menciptakannya? Ini kan kontroversial. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah itu membutuhkan pertolongan kita, bukankah itu berarti Allah lemah? Jadi ini logikanya ini bagaimana? Allah itu maha pencipta, maha kuat, tapi kita didorong oleh Allah untuk menolong Allah. Apakah itu Allah lemah? Lemah karena Allah itu membutuhkan pertolongan. Ini saya ingat ada seorang tokoh yang sekarang sudah tidak ada. Tokoh itu tokoh agama dan tokoh politik. Di bidang politik dia menduduki posisi yang top, yang paling tinggi. Di bidang organisasi agama dia menduduki posisi yang top juga. Dan dia mendapatkan sanjungan di sana kesana kemari. Tetapi saya tuh khawatir orang salah paham, karena beliau sering mengatakan Tuhan itu tidak perlu ditolong. Tuhan itu maha kuat, tidak perlu pertolongan kita. Dia mengatakan begitu, titik. Nah, itu yang saya khawatir masyarakat itu salah paham. Karena kalau kita katakan bahwa Allah tidak membutuhkan pertolongan, itu benar. Itu benar. Bahwa Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi Allah menganjurkan kita menolong Allah. Jadi ini kan seperti dua statement yang bertentangan. Ya. Jadi yang sebenarnya bagaimana sih? Tentu yang sebenarnya adalah bahwa Allah sama sekali tidak membutuhkan pertolongan dari pihak manapun. Karena pihak manapun itu berarti dia makhluk. Ya. Kalau Allah itu khaliq yang menciptakan, maka selain Allah semua adalah makhluk. Nah, kalau makhluk itu dulunya tidak ada, dibuat ada oleh khaliq yang mencipta. Maka Allah itu tidak butuh bantuan siapa-siapa. Kalau Allah itu membutuhkan bantuan, ketika Allah belum menciptakan makhluk, siapa yang membantu Allah? Nggak ada. Ya? Jadi hakikatnya yang sebenarnya Allah itu tidak membutuhkan pertolongan dari pihak manapun,
Karena selain Allah, apapun itu adalah makhluk yang telah Allah ciptakan. Maka mustahil kalau Allah sebagai Tuhan itu membutuhkan suatu apapun yang Dia ciptakan. Mustahil kalau Khaliq yang Maha Mencipta membutuhkan yang diciptakan. Nah, karena Allah itu berdiri sendiri dan bisa membuat yang lain berdiri. Allah hidup dengan sendirinya, bisa membuat yang lain hidup. Nah, itu namanya Al-Qayyum. Al-Qayyum. Saya menyederhanakan artinya mandiri. Mandiri tidak bergantung pada siapa-siapa. Sebenarnya Al-Qayyum itu lebih daripada mandiri. Karena kalau kita bilang mandiri, artinya saya bisa mengurusi diri saya sendiri. Tapi kalau saya mandiri, masih membutuhkan pihak lain. Misalnya saya butuh nasi. Loh, kalau saya masih butuh nasi, berarti kan saya tidak mandiri. Saya masih bergantung pada nasi. Tapi untuk ukuran kita sebagai makhluk, kita sudah menganggap bahwa diri kita bisa mandiri. Nah, kalau Allah mandiri itu ya betul-betul tidak membutuhkan apa-apa. Ya. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah sudah wujud, Allah sudah hidup, Allah sudah mandiri. Kemudian Allah menciptakan yang lain, yang asalnya tidak ada menjadi ada, yang lemah bisa menjadi kuat. Jadi Allah mandiri dan bisa membuat yang lain mandiri. Tapi mandirinya makhluk tidak sama dengan mandirinya Allah. Ayatnya insya Allah kita semuanya hafal. Ya. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan seterusnya. Ayatnya agak panjang, tapi intinya yang berkaitan dengan kemandirian itu saya anggap cukup di sini. Allah adalah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Allahu la ilaha illahu. Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Allah itu al-hayy, hidup. Hidup dengan sendirinya, tidak dibuat hidup. Al-Qayyum, yang mandiri. Yang mandiri dan mengurusi semua makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak tertimpa rasa kantuk dan tidak tidur. Bayangkan, kita kalau nyetir ngantuk 1 detik saja, itu bisa melenceng, nabrak. Kalau Allah itu ngantuk 1 detik saja, bumi berputar dengan kecepatan yang seperti sekarang ini. Kecepatannya jauh lebih tinggi daripada kecepatan pesawat terbang. 1 detik saja hancur itu bumi. Jadi Allah tidak ngantuk, apalagi tidur. Wala naum, dan juga tidak tertimpa tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Ya. Ini susunan kalimatnya itu, lahu, kepemilikan itu ditaruh di depan. Kalau itu taruh di depan, maka ada pengertian hanya. Hanya milik Allah lah semua yang ada di langit dan ada di bumi. Loh, kalau Allah itu hidup dengan sendirinya, Allah itu mandiri, bagaimana Allah menyuruh kita untuk menolong? Ya. Allah tidak butuh, tapi justru semua makhluklah yang membutuhkan pertolongan Allah, karena mulai dari keberadaannya saja mereka itu harus diciptakan oleh Allah. Ketika makhluk berusaha mempertahankan keberadaannya, mempertahankan kehidupannya, mereka juga menggantungkan diri pada Allah. Kita butuh nasi. Nasi yang membuat padi tumbuh itu Allah. Padi bisa tumbuh kalau ada air yang cukup. Yang menurunkan air juga Allah. Padi butuh sinar matahari. Yang menciptakan matahari juga Allah. Itu artinya semua makhluk itu menggantungkan diri kepada Allah. Dan kita manusia sebagai makhluk juga tentu sangat membutuhkan pertolongan Allah.
agar kita bisa mempertahankan kehidupan. Oleh karena itu, kita ini butuh Allah. Butuh itu artinya fakir. Jadi kalau kita punya istilah fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang membutuhkan, membutuhkan pertolongan untuk konsumsinya sendiri, untuk mempertahankan hidup. Nah, orang yang fakir itu perlu ditolong karena dia sendiri memang tidak bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri. Kebalikan dari fakir adalah ghani. Ghani itu artinya tidak butuh. Cuma karena tidak butuh itu, orang yang tidak butuh biasanya mempunyai cadangan, punya aset yang cukup, sehingga dia bisa mandiri. Nah, karena ciri khasnya orang yang tidak membutuhkan pertolongan orang lain itu mempunyai kekayaan, mempunyai harta banyak, maka ghani seringkali diartikan kaya. Padahal ghani itu artinya tidak butuh. Nah, ayat ini Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian adalah orang-orang yang membutuhkan Allah. Ya, kalian adalah orang-orang yang fakir terhadap Allah. Ya, fakir artinya membutuhkan pertolongan. Nah, pertolongan itu diharapkan dari Allah. Huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah itu tidak butuh. Yang seringkali kita artikan maha kaya. Ya. Allah itu maha tidak butuh. Al-Hamid dan maha terpuji. Nah, ini ada kontroversi. Di dalam ayat ini sendiri saja itu juga ada pengertian bahwa kita butuh Allah. Allah itu maha kaya, maha mandiri, maha tidak butuh, dan Allah itu maha terpuji. Kemudian kalau kita pertemukan dengan ayat yang kita baca pertama tadi, kita disuruh menolong Allah. Ini kontroversial. Nah, kalau kita ketemu dua ayat di dalam Al-Quran, kalau kita artikan secara harfiah, secara letterlek, kok tabrakan, ya, kok tabrakan, maka yang satu, yang bukan prinsip, kita artikan secara kias. Ya. Secara umum, kita berusaha menerjemahkan Al-Quran secara letterlek, secara harfiah. Jangan menyimpang dari harfiah, sedapat mungkin. Tapi kalau ada statement yang pokok, kemudian ada statement lagi, kalau kita artikan secara harfiah bertentangan dengan yang pokok tadi, maka yang kedua ini harus kita pahami secara kias. Contoh yang paling gampang fenomena begini. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti apapun sebut yang mana Allah tidak akan seperti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada yang sepadan. Jadi ini inti pokok ini, bahwa Allah itu tidak seperti apapun. Kok kemudian ada ayat yang mengatakan, hai iblis, kenapa kamu tidak mau menghormati makhluk yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Dengan dua tanganku. Bima khalaqtu lima khalaqtu biyadai. Yadaya itu dua tangan. Ini kalau kita artikan letterlek, Allah itu punya tangan. Padahal prinsipnya itu Allah tidak sama dengan suatu apapun. Maka kalau ini diartikan tangan beneran, itu bertentangan. Kalau ini bertentangan, yang kedua ini diartikan secara kias. Begitu. Ada yang mengatakan, enggak, itu diartikan kalau kita menganggap kias itu berarti menganggap Allah bohong di dalam Al-Quran. Enggak, tidak begitu. Allah itu kalau berbicara tidak bertentangan satu dengan yang lain. Maka dua kalimat ini tidak bertentangan, tetapi pemahaman kita yang harus dengan benar. Maka tangan itu bisa diartikan dalam hal menciptakan iblis dengan dua tangan. Ini artinya menciptakan dengan kekuasaan. Ya. Ada ayat yang lain, ketika para sahabat itu menyatakan sumpah janji yang disebut baiat,
kepada Nabi Muhammad SAW karena mereka khawatir diserbu oleh orang-orang kafir dari Mekah yang jaraknya waktu itu hanya beberapa kilometer saja. Waktu itu posisi Nabi dan para sahabat di Hudaybiyah, dekat Mekah. Terus mereka pada khawatir kalau nanti diserbu oleh pasukan dari Mekah. Karena kekhawatiran itu, Rasulullah memanfaatkan, kalau misalnya diserbu, siapa yang membela saya, siapa yang mendukung saya. Dan mereka semua menyatakan, saya. Oke, kalau kalian mendukung, ayo kita sumpah. Rasulullah menaruh tangannya. Kemudian orang lain yang ikut sumpah menaruh tangannya di atasnya, terus sampai tinggi. Terus Allah menyatakan, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Bukan berarti Allah itu mempunyai tangan yang kemudian ditaruh di atas itu. Kalau di atas itu, kok kecil amat tangannya Allah? Padahal Allah itu menciptakan alam raya yang sebesar ini. Tentu mengartikannya tidak secara harfiah. Itu artinya Allah ikut serta di dalam perjanjian itu. Jadi tangan di situ adalah tangan yang ikut serta di atas tangan orang lain, yang berarti kalian ketika bersumpah mendukung Nabi Muhammad, Allah ikut bersumpah menyaksikan sumpah kalian. Begitu, ya. Jadi di sini kalau dikatakan Allah itu maha kaya, maha mandiri, tidak butuh pertolongan, tetapi kok ada perintah, tolonglah Allah. Maka kata tolonglah Allah ini diartikan secara kias. Ya. Dengan demikian, seandainya, ya, karena Allah itu maha kuat dan sebagainya, seandainya seluruh manusia di dunia ini tidak ada yang beriman, tidak ada yang bersyukur kepada Allah atas kenikmatannya, apakah itu Allah menjadi rugi? Apakah Allah itu menjadi sedih? Tidak, enggak. Kalau Allah itu menjadi sedih, berarti Allah itu bergantung kepada pujian kita, bergantung pada rasa terima kasih kita. Enggak butuh. Ya. Allah itu tidak membutuhkan kita. Ada kalimat yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, dikutip oleh Allah di dalam Al-Quran, berarti statementnya Nabi Musa itu benar. Dan itu bisa kita ambil sebagai pelajaran. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa berkata kepada kaumnya itu yang kita tahu itu kan banyak yang bandel tuh. Bandel, disuruh menyembah Allah, mereka menyembah patung anak sapi. Ya. Nabi Musa mengatakan, hai umat manusia, seandainya kalian semua plus semua orang yang ada di bumi. Jadi seandainya kalian itu yang umatnya Nabi Musa sendiri. Wa man fil ardi jami'a, bahkan seluruh manusia di seantero bumi ini. Fa innallaha laghaniyyun hamid. Kalau kalian semuanya itu mengingkari Allah, Allah itu tidak butuh. Ya, laghani, Allah tidak butuh itu. Hamid, dan Allah itu maha puji. Ya. Terus lalu bagaimana antara dua ini pertolongan? Masih lagi saya suguhkan satu ayat yang di ayat itu sendiri ada logika yang seperti bertentangan. Lalu bagaimana kita memahami pernyataan Allah bahwa di satu sisi Allah mendorong kita menolongnya, tapi di sisi lain Allah meyakinkan bahwa Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Coba. Di satu sisi tolonglah Allah. Tapi di sisi lain Allah mengatakan Allah itu maha kuat, maha perkasa. Wala yansurannallahu may yansuruh. Sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Orang yang menolongnya. Itu kan seolah-olah Allah itu butuh pertolongan. Tapi Allah meyakinkan innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Nah, oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, pada prinsipnya kita berusaha mengartikan firman Allah secara harfiah, bukan secara kias. Tapi jika ada firman Allah
yang jika kita artikan secara harfiah bisa menjadi bertentangan dengan firman Allah yang lain, maka kita bisa berusaha mengartikannya secara kias. Salah satunya yang satu kita artikan harfiah, yang satu yang lain kita artikan secara kias. Dalam hal ini bahwa Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa kita artikan secara harfiah. Sedangkan anjuran supaya kita menolong Allah kita artikan secara kias. Ada contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bercerita tentang Allah juga. Ya. Rasulullah mengutip firman Allah. Kalau Rasulullah mengutip firman Allah dan kutipan itu tidak dimasukkan di dalam Al-Quran, maka itu kita menyebutnya hadits qudsi. Ya. Hadits qudsi, hadits yang mengutip dari Allah. Rasulullah bersabda, ini hadisnya panjang, ya, terjemahannya saya cantumkan di slide berikutnya. Yang tertarik Arabnya silahkan, dan nanti bisa dipelajari karena bapak-bapak dan ibu-ibu nanti bisa memperoleh kopinya. Ya. Innallaha azza wa jalla yaqumu yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat Allah itu berkata, Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Hai manusia, aku dulu sakit. Kenapa kamu tidak menengok aku? Coba, Allah itu Tuhan yang maha mandiri. Kok mengaku sakit? Aku sakit. Kenapa kamu tidak menengok aku? Makhluk ini, manusia ini menjawab, Ya Rob, kaifa a'udzuka wa anta Rabbul Alamin. Bagaimana aku menengok engkau, padahal engkau itu kan Tuhan alam semesta. Jawaban Allah menjelaskan, Ama alimta anna abdi fulanan marido falam ta'udu. Apakah kamu tidak tahu, tidak ingat, ya, bahwa ada seorang hambaku namanya Fulan, dia sakit, tapi kamu tidak mau menengoknya. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Tahu nggak kamu, seandainya kamu waktu itu menengok dia, kamu akan mendapatkan aku di sisinya. Aku di sisinya. Di satu pihak Allah mengaku sakit. Oh, ternyata yang sakit bukan Allah, tetapi ada seorang hamba yang sakit. Terus kalau kamu menengok dia, berarti bukan Allah yang sakit. Kamu akan mendapatkan aku di sisinya. Oh Allah, apakah juga duduk-duduk di sisinya? Bukan begitu maksudnya. Allah melihat kita, menyaksikan kita. Kalau kita mau menengok orang sakit, maka Allah akan memberi rahmat kepada orang yang mengunjungi orang sakit. Ya, kalau kita ini orang Islam, kalau ada saudara atau tempat yang sakit, kita dianjurkan nengok. Ya, ada orang yang biasa, yang dibesarkan di negara Barat, setelah masuk Islam di Indonesia, dia komentar, kok gitu sih? Kalau di kami, orang sakit itu jangan ditengok. Satu, supaya tidak menular sakitnya. Yang kedua, orang sakit itu kan butuh istirahat. Kalau ditengok kan menjadi tidak bisa istirahat. Saya mencoba memberi penjelasan begini, bahwa kalau ada orang sakit, itu kita disuruh nengok. Kita suruh melihat sakitnya seberapa parah. Barangkali kita bisa menemukan atau bisa memberi saran, oh coba mengunjungi minta konsultasi dokter A, dokter B misalnya. Oh coba kamu minum jus ini, jus itu misalnya begitu. Tapi bisa juga yang kita kunjungi itu sakitnya parah, dia miskin, dia mau berobat tidak punya duit. Nah, ketika kita berkunjung, kita bisa membantu supaya dia bisa membiayai pengobatan. Kalaupun misalnya kita kebetulan pada posisi tidak bisa menolong dengan secara keuangan, kita bisa ngajak-ajak teman. Itu teman kita sakit parah itu, butuh biaya banyak. Ayo kita iuran. Nah, terus bisa membantu. Jadi menengok orang sakit itu penting sekali. Ditambah lagi orang yang sakit, apalagi kalau sakitnya parah, itu cenderung untuk sedih dan bahkan bisa putus asa. Tapi kalau teman datang, itu bisa membesarkan hatinya. Jadi menengok orang sakit itu penting. Lagi,
firman Allah, ya ibna Adam, istad'amtuka falam tud'imni. Hai manusia, aku dulu minta kamu makan, tapi kamu tidak memberi aku makan. Wih, Allah kok minta makan? Allah kan tidak makan. Tapi Allah mengatakan, aku minta makan. Oh, berarti ini kias. Ini kias. Karena Allah itu tidak makan. Terus manusia itu menjawab, qala, ya Rabbi, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Tuhan, bagaimana aku memberi makan kepadamu sedangkan engkau ini Tuhan alam semesta. Lalu Allah menjelaskan, ama alimta annahu istat'amaka abdi fulan falam tud'imhu. Tahukah kamu, ada hambaku yang namanya fulan itu minta makan kepada kamu karena dia lapar, tapi kamu tidak mau memberi makan. Ama alimta annaka law at'amtahu la wajadta dzalika 'indi. Tahu nggak kamu, seandainya kamu memberi makan kepadanya, kamu pasti mendapatkan aku di sisinya. Ya ibna Adam, hai anak Adam, istaiqaituka falam tasqini. Aku dulu minta minum, tapi engkau tidak memberi aku minum. Qala ya Rabbi, kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Tuhan, bagaimana aku memberi minum kepadamu? Engkau ini kan Tuhan alam semesta. Terus diterangkan, istaqaka abdi fulan falam tasqihi. Ada hambaku fulan yang minta minum kepadamu, tapi kamu tidak mau memberi minum. Ama innaka la saqaitahu wajadta dzalika 'indi. Kalau kamu waktu itu memberi minum kepada dia, aku ada di sisinya. Artinya aku akan memberi rahmat kepadamu, akan memberi kemudahan dalam hidupmu dan sebagainya. Jadi intinya pelajarannya adalah bahwa yang berkaitan dengan ini, bahwa kalau ada statement dari Allah bertentangan dengan statement yang lain, maka salah satu itu diartikan secara kias, yang satu diartikan secara apa adanya, dan itu yang inti. Dan yang lain itu dikiaskan. Ini berarti bahwa kita dianggap menolong Allah jika kita ikut berpartisipasi di dalam merealisasi suatu janji Allah. Ya, tadi contohnya kan Allah mengaku, aku sakit, kamu tidak nengok. Aku minta makan, kamu tidak memberi makan. Aku minta minum, kamu tidak mau memberi minum. Padahal Allah itu kan di dalam di Al-Quran itu menjanjikan bahwa Allah akan menjamin makhluk hidup, ya, bukan hanya manusia, makhluk hidup itu akan dijamin rizkinya oleh Allah. Kalau Allah menjanjikan memberi rizki, kok kemudian ada orang yang kelaparan minta makan, maka kalau kita membantu merealisasikan janjinya Allah, yaitu dengan cara kita yang memberi makan, maka itu namanya menolong. Ya. Jadi menolong di sini adalah kita ikut berpartisipasi di dalam merealisasikan suatu janji Allah. Allah misalnya mewajibkan dirinya sendiri atau berjanji akan memberi rizki kepada makhluk hidup yang melata di bumi, termasuk manusia. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang hewan yang melata di muka bumi kecuali jaminan rizkinya oleh Allah. Ya. Tentu Allah bisa melaksanakan janji semacam ini sendirian tanpa bantuan dari siapapun. Tapi Allah memilih dalam hal ini melibatkan manusia atau makhluknya untuk merealisasikan janjinya ini dengan melibatkan misalnya ibu. Ya. Allah menjanjikan memberi rizki kepada semua makhluk hidupnya. Bayi itu belum bisa makan sendiri, belum bisa minum sendiri, belum bisa mengunyah dan sebagainya. Terus bagaimana Allah menjamin? Allah membuat ibunya itu mengeluarkan ASI yang kandungannya itu cukup untuk kebutuhan bayi. Nah, ketika ibu menyusui anak, berarti ibu ikut berpartisipasi di dalam merealisasikan janji Allah memberi rezeki kepada semua makhluk hidupnya.
Ya. Misalnya lagi, kepada orang yang lemah dan tidak bisa bekerja untuk mencari penghasilan sendiri, Allah melibatkan orang yang memiliki kekayaan untuk menyalurkan sedekahnya atau zakatnya kepada orang tersebut. Jadi ketika kita membayar sedekah atau zakat, kita ikut berpartisipasi, itu menolong Allah. Tentu orang yang memberi makan kepada fakir miskin hanya bisa dianggap berpartisipasi dalam melaksanakan janjinya Allah jika dia melakukannya hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Saya bandingkan ya, kalau ada orang melihat misalnya, wah orang itu kelaparan, tidak makan sampai 2 hari, kasihan, lemah gitu. Aku kasih makan lah biar dia bisa berdiri, misalnya begitu. Dia memberi makan hanya karena kasihan, itu bukan karena Allah. Itu ya tidak ada pahalanya. Dia menolong orang itu tetapi tidak ada pahalanya. Yang ada pahalanya kalau dia memberi makan itu karena Allah. Allah memerintahkan kita memberi makan kepada orang yang kelaparan. Kemudian aku memberi makan untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, itu ada pahalanya. Nah, kalau kasihan itu kan instinktif, instingnya yang bicara. Jadi dia melakukan itu hanya karena insting saja. Maka kita yang beriman memberinya selalu ingat, aku melaksanakan perintah Allah. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Orang-orang yang menolong orang lain memberi makan itu, memberi makan padahal dia suka makanan itu. Jadi bukan makanan yang akan dibuang. Diberikan kepada orang miskin, kepada anak yatim, bahkan kepada tawanan perang. Jadi tawanan perang itu kan ditawan, nggak bisa pergi kemana-mana untuk mencari makan, harus dijamin makanannya. Terus niatnya gimana? Innama nut'imukum liwajillah. Aku memberi makan kamu ini hanya dalam rangka mencari ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan ataupun rasa terima kasih. Aku nggak butuh. Ya. Nah, kalau kita itu menolong Allah dengan cara seperti ini, maka Allah akan menolong kita. Wujud pertolongannya macam-macam. Antara lain ini, sebagai imbalan kepada orang yang mau menolong Allah dalam memberi makan kepada mereka yang membutuhkan, Allah akan menolongnya dengan memberinya berbagai fasilitas yang menyenangkan di surga. Ya. Ini kepada orang yang mengatakan tadi, aku memberi makan kamu ini hanya karena mencari ridho Allah. Nah, itu nanti Allah menjanjikan, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah menjaga dia jangan sampai dia mendapatkan kesulitan atau bencana di akhirat. Artinya dihalangi masuk ke neraka. Enggak, orang ini tidak boleh masuk neraka. Terus diberikan kesenangan, walaqahum nadratan wa surura, kesenangan dan ceria. Apa itu? Surga. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah membalas mereka dikarenakan kesabaran mereka, dibalas dengan surga dan sutra. Artinya sutra itu bagian dari surga, bukan sutra itu sesuatu yang lain. Diberi surga yang di sana ada pakaian indah terbuat dari sutra. Nah, di dunia pun orang yang menolong orang membutuhkan makan tadi, itu juga Allah menolongnya. Jadi kalau orang itu menolong Allah dengan cara memberi makan kepada orang yang kesulitan atau yang kelaparan, maka Allah akan menolong dia di samping surga, di akhirat, di dunia juga dikasih hadiah. Yaitu apa? Dia akan diberi kemudahan oleh Allah dalam kehidupan ini. Nah, hidup ini serba mudah. Mau cari pekerjaan gampang, gampang sekali dapat kerjaan. Padahal saat-saatnya sulit mencari pekerjaan, tapi dia ada saja itu pekerjaan yang bisa dapat itu. Ya. Tapi bandingkan dengan orang yang tidak suka menolong orang lain, mencari pekerjaan ke sana kemari ditolak melulu. Ya.
Jadi mereka itu akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang mau memberi itu kan berarti menolong orang lain. Dan dia bertakwa serta mengakui kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, maka kami Allah akan memudahkan dia untuk hidup yang mudah. Ya. Jadi fasilitas itu diberi kemudahan. Apa yang dilakukan mudah saja gitu. Ya. Misalnya mau pergi umroh haji, visanya tuh gampang saja. Untuk pergi umroh dapatnya duit gampang saja begitu, ya, dan seterusnya. Contoh lain, menolong Allah. Tadi kan prinsipnya begini, menolong Allah itu Allah mempunyai janji, kemudian kita ikut berpartisipasi, ikut serta di dalam mewujudkan janjinya Allah tadi. Nah, termasuk janjinya Allah yang tadi memberi rezeki. Berikut ini Allah berjanji akan menjaga keaslian dan kelestarian Al-Quran. Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami akan menjaga Al-Quran. Loh, Allah menjaga Al-Quran. Kira-kira melibatkan manusia enggak? Melibatkan. Nah, coba. Agar kita bisa ikut menjaga keaslian dan kelestarian Al-Quran, kita menolong Allah dengan melibatkan diri kita di dalam kegiatan belajar mengajar Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu kita semuanya ini mempelajari Al-Quran, misalnya mulai dari awal mempelajari alif, ba, ta, alif fathah, alif kasroh, i, mulai dari situ sampai bisa membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahkan nanti sampai hafal. Itu sama dengan berpartisipasi di dalam menjaga kelestarian Al-Quran, ya. Sampai dengan menghafal Al-Quran. Sehingga orang yang mempelajari Al-Quran, baik mulai dari membaca alif ba, ya, sampai dengan menghafalnya, itu dipuji oleh Allah sebagai orang yang paling baik. Ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Itu sabda Nabi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sama baiknya, sama mulianya. Jadi tergantung kita posisinya di mana. Posisi kita itu yang belum bisa membaca, kita belajar. Kalau kita sudah pandai, kita mengajar. Oleh Allah disebut khairukum, ya, sebaik-baik kalian. Berarti dua-duanya baik. Ya. Terus bagi yang memiliki kemampuan dalam kecerdasan, mempelajari Al-Quran bisa ditingkatkan sampai dengan menghafalnya. Nah, seperti tadi santri kita Friska itu salah satu, ya. Itu dia menghafal Al-Quran. Tentu dengan bimbingan. Ini kalau ikut di pesantren kita yang di Jelita itu daftar kegiatannya itu sangat ketat dan disiplin. Karena targetnya harus hafal 30 juz. Itu tidak gampang. Kalau tidak ada kedisiplinan ya sulit gitu, ya. Dan sekarang kecenderungannya menghafal Al-Quran itu justru lebih banyak putri. Adik saya itu membuka pesantren di Kendal, di Pegandon. Mulai dari 1-2 anak, sekarang ini jumlah santri putranya antara 80 sampai 100. Saya bilang 80-100 itu adalah ada datang baru, ada yang pulang dan sebagainya, antara 80 sampai 100. Jumlah santri putri itu 400. Jadi sekarang trennya menghafal Al-Quran itu banyak perempuan. Itu saya tanya keponakan saya, sekarang adik saya sudah tidak ada, diganti oleh anaknya. Kenapa bisa banyak perempuan? Dia bilang, orang tua yang mengantarkan anaknya putri, kenapa kok anakmu disuruh menghafal Quran? Kebanyakan jawabnya, sekarang ini sulit kita mengawasi anak. Pergaulan begitu bebas. Kalau anak
perempuan saya masukkan pesantren menghafal Al-Quran, udah aman deh. Dia tidak akan aneh-aneh, ya, tidak akan merokok, tidak akan pacaran dan sebagainya, dan pulang-pulang hafal Al-Quran. Jadi banyak yang mengirim anaknya putri jadi santri itu untuk menyelamatkan mereka. Untuk keislaman bagus nggak? Oh, bagus sekali, bagus sekali. Bukankah Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah tapak kaki ibu. Bukan lalu terus diinjek-injek di bawah, diinjek-injek ibu, enggak. Artinya anak itu bisanya masuk ke surga mengikuti jejak kaki ibu, mengikuti langkah ibu, mengikuti perilaku ibu. Kalau ibunya hafal Al-Quran, maka kemungkinan besar anak itu hafal Al-Quran atau setidaknya ahli Quran. Bukankah anak wanita yang hafal Al-Quran itu membaca Al-Quran terus-menerus? Coba kalau kita tanya, satu hari kamu menjaga hafalanmu itu membaca Al-Quran berapa juz? Kebanyakan mereka mengatakan satu hari membaca 5 juz. Jadi dalam 6 hari itu biasanya hatam. 6 hari hatam, 6 hari hatam. Nah, kalau membaca begitu, di dalam perutnya itu ada janin, ada bayi. Bayi itu terbiasa mendengar atau merasakan detak-detak, ya, detak-detak orang baca Al-Quran. Nah, itu ketika lahir, dia itu akan merasa rindu dengan bacaan Al-Quran, akan merasa senang dengan bacaan Al-Quran. Maka ibu-ibu yang hafal Al-Quran, Masya Allah, ini kemungkinan besar mempunyai anak-anak yang soleh. Oleh karena itu, kita nggak ragu-ragu. Oke, kita punya pesantren putri 2. Di Jelita, Rawamangun, dan di Kemayoran. Dan ini kalau nanti jadi, ini kita membuka lagi di Sawangan, Depok, putri lagi, ya, putri lagi, karena itu tadi trennya tadi. Ya. Jadi bagi yang memiliki kemampuan dalam kecerdasan, itu bisa mempelajari Al-Quran dan bisa ditingkatkan lagi untuk menghafalnya. Dengan banyaknya orang-orang yang hafal Al-Quran, seandainya semua buku mushaf Al-Quran itu dibakar seluruh dunia, misalnya, oleh orang jahat. Entah bagaimana itu kok bisa semuanya dibakar. Ini perumpamaan. Maka dalam waktu singkat, kita itu mencetak ulang itu gampang. Karena Al-Quran itu sudah ada di pikiran atau di hati banyak orang. Allah menggambarkannya, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata berada di dada orang-orang yang diberi ilmu. Ya, jadi kalau kita menghafal Al-Quran, kita termasuk yang disebutkan oleh Allah di surat ini, di surat Al-Ankabut ayat 49. Nah, agar Al-Quran itu bisa dihafal secara menyeluruh 30 juz, Allah telah membuatnya mudah. Ya, Allah itu sampai mengulang 4 kali bahwa Allah memudahkan Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran supaya bisa dipakai untuk pelajaran. Fahal mim muddakir, adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran? Ini diulang 4 kali di satu surat. Surat Al-Qamar, surat bulan. Di ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Itu kan berarti Allah meyakinkan kita gampang. Kok kita merasa sulit? Kitanya yang belum tune in. Untuk bisa mudah itu tune in dulu. Kalau udah tune in nanti gampang. Gitu, ya. Kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran, Allah memuliakan dengan menempatkan mereka di surga yang paling tinggi. Nah, bagaimana paling tinggi? Itu Rasulullah mengatakan, yuqalu ya'ni li sahibil Qur'an, iqra' wartaqi. Orang yang hafal Quran itu besok di surga, coba kamu baca satu ayat. Begitu baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ayat nomor 1. Silahkan naik ke level berikutnya. Baca lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, naik lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Naik lagi. Sampai ayat terakhir
minal jinnati wan nas. Silakan naik lagi. Begitu naik, paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi. Berarti apa itu? Bersama-sama dengan para nabi, termasuk Nabi Muhammad. Orang yang hafal Al-Quran dan menjalani ajarannya, itu insya Allah akan berada di level yang paling tinggi bersama-sama dengan para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, bagi mereka yang tidak sanggup menghafal Al-Quran, mereka bisa memfasilitasi orang-orang yang sedang menghafalnya. Memfasilitasi itu bagaimana? Kita sediakan tempat. Nah, kita bikin pesantren. Nah, dalam hal ini kami tidak punya aset. Kami hanya punya aset yang di Semarang. Ada 2 tempat untuk pesantren putra dan putri. Di Jakarta kami tidak memiliki sama sekali. Ya. Karena tempatnya yang di Jelita kita sewa. Ya. Yang di tempat lain kita dipinjami gratis. Ya. Dipinjami gratis. Yang sewa di Jelita. Itu pun yang punya Masya Allah baik sekali. Ya, seringkali yang punya rumah di Jelita itu juga ikut hadir di pengajian kita. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak yang memiliki rumah itu. Jadi intinya apa? May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang menolong pertolongan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan bagian pahala yang sama dengan itu. Jadi kalau kita memfasilitasi orang yang menghafal Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran itu dapat pahala yang sama dikirimkan kepada kita yang memfasilitasi. Memfasilitasi itu bisa macam-macam. Memfasilitasi tempatnya. Ya, seperti Bunda Heti. Ya, Bunda Heti saya tadi lihat ada namanya. Jadi, setiap kali anak-anak itu membaca Al-Quran, dia dan keluarganya dapat kiriman pahala. Masya Allah. Saya sebenarnya iri. Ya. Terus kalau kita mengajar, begitu anak itu menghafal, yang mengajar dapat. Bapak Ibu yang membantu mereka dengan mengirimkan dana kepada kami, ya, apakah ke Hamalatil Quran atau ke Darul Quran wal A'immah, terus dipakai untuk makan para santri. Setiap santri dibaca Quran, mereka tidak bisa baca Quran kalau kelaparan, maka mereka baca Al-Quran. Bapak Ibu tetap dapat. Masya Allah, nikmat. Kalau tidak bisa menghafal, nggak apa-apa, mendukung mereka yang menghafal Al-Quran, pahalanya sama. Ya. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa kita membutuhkan Allah, tapi Allah mengundang kita untuk menolongnya. Kita menolong Allah dengan cara ikut serta dalam mewujudkan janji-janjinya. Kita bisa berperan dalam memberi makan kepada orang yang membutuhkannya misalnya. Kita juga bisa ikut melestarikan Al-Quran dengan mempelajari dan mengajarkannya. Dan Allah menawarkan surga bagi siapapun yang ikut serta mewujudkan janji-janji Allah. Janji-janji Allah itu banyak. Tadi hanya saya sebutkan 2, yaitu Allah berjanji memberi rizki dan janji menjaga Al-Quran. Janji-janji Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Dan sehingga kalau kita itu mengeluarkan biaya untuk merealisasi itu, Allah menyebutnya memberi dana talangan. Ya, memberi dana talangan. Jadi kalau Bapak Ibu menyisihkan hartanya untuk pesantren, itu seperti Bapak Ibu memberi talangan kepada Allah. Ya kalau talangan itu kan berarti utang. Kalau utang itu Allah mesti bayar gitu. Bayarnya bisa di dunia dan di akhirat. Bisa di akhirat saja. Ya. Semoga Allah memberi kita kesempatan berpartisipasi di dalam mewujudkan janji-janji Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.